wabarakatuh, Singkaders. Jumpa lagi bersama saya Bang Olan di Singkadesa Podcast edisi pameran ekonomi kreatif yang bertajuk OD di Singkawang Creative Hub yang dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 25 Oktober 2021. Nah, saat ini saya sudah bersama Sinta. Ini adalah salah satu finalis dari KBKM, Kemah Budaya Kaum Muda. Nah, jadi si Sinta ini bersama teman-teman itu membentuk namanya Riwak. Itu saya agak berikut deh. Riwak Art. Riwak Squad namanya. Nama aplikasinya Riwak Arts. Oke, Riwak Squad namanya. Riwak Squad. Saya dari kemarin tuh, latihan. Oke, selamat sore Sinta. Selamat sore. Apa kabar? Baik, luar biasa. Jadi sama teman-teman. Saya bersama satu teman saya, namanya Cinda, dan di kelompok ini sebenarnya berlima. Iya, cuman karena beda domisili dan beberapa juga ada di Pontianak sedang kuliah, jadi kita ini beda domisili, beda tempat, jadi nggak bisa ngumpul. Gitu. Iya. Oh iya, di Riwak Squad itu berapa orang? 5 orang. 5 orang ya? Iya. Satu-satu namanya? Saya, Sinta. Kemudian ada Cinda. Andre. Neni dan juga JJ. Lagi nonton ya? Sepertinya. Iya. Halo, yang lagi nonton. Cinta ini perdana juga di Singkadesa Podcast. Nah, bicara tentang ekonomi kreatif juga nggak terlepas dari inovasi teknologi, perkembangan teknologi yang saat ini sudah semakin canggih ya. Jadi memaksa para pelaku ekonomi kreatif untuk lebih berinovasi untuk menjual produk-produknya. Nah, saat ini si Sinta bersama teman-teman itu membangun sebuah aplikasi ya? Iya, betul. Itu apa aplikasinya? Ini aplikasi marketplace. Iya. Ya sejenis Shopee, Tokopedia. Cuman bedanya di sini kita produk yang dijual itu khusus, yaitu produk seni. Oh, produk seni. Hanya produk seni aja ya? Hanya produk seni. Enggak produk cantikan? Enggak ya. Padahal produk cantikan banyak loh asalnya. Iya. Iya. Terus gimana? Nah, kita jualnya produk seni dan produk yang kita unggulkan di sini adalah sape, alat musik sape. Selain itu kita juga menjual baju, kemudian craft, kerajinan seperti perisai, kemudian gantungan kunci, gelang simpai, cincin. Banyak sekali. Iya. Itu produk itu dibuat langsung dari Riwak Squad? Oh enggak, produk itu kita ambil dari seniman dari Cakala. Iya, jadi mereka yang memproduksi. Nah, kami Riwak Squad di sini sebagai wadah untuk menjual produk mereka. Jadi produk mereka ini dijual di aplikasi marketplace kami. Mantap sekali. Nah, si Sinta ini kalau boleh tahu sekarang aktifnya apa? Saya mahasiswa. Oh, masih kuliah? Masih kuliah, guru juga. Guru? Iya, dan aktif di beberapa organisasi. Kuliah di mana? Saya kuliah di STIE Mulia Singkawang. STIE ini teman-teman STIE ini pasti banyak yang nonton nih. Ini ada Sinta. Semester berapa Sinta? Saya semester 7 sekarang. 7, semester lanjut ya? Iya. Semester lanjut akhir. Iya. Oh iya Sinta, kali ini kita juga dalam rangkaian OD ya, pameran ekonomi kreatif dalam menyambut dan merayakan hari ulang tahun Kota Singkawang yang ke-20. Selamat ulang tahun untuk Kota Singkawang yang ke-20. Si teman-teman di Riwak Squad ikut pameran di sini juga kan? Kami gantian juga standnya. Tapi ada ya? Tapi ada. Oh iya. Jadi buat teman-teman yang di rumah yang belum datang ke Singkawang Creative Hub, langsung datang nih, banyak sekali produk-produk karya-karya anak muda Singkawang yang dipamerkan di sini. Bagus buat oleh-oleh dan segala macamnya. Tentunya keren-keren sekali ya. Nah, saat ini Riwak Squad itu sedang melaksanakan kompetisi ya? Iya betul. Saat ini menjadi finalis KBKM. Apa itu KBKM? KBKM itu Kemah Budaya Kaum Muda. Nah, ini adalah sebuah ajang kompetisi yang mewadahi anak-anak muda Indonesia untuk menyalurkan bakat dan juga ide mereka, khususnya di bidang teknologi ya, dan tujuannya untuk memajukan kebudayaan. Jadi selain teknologi apa lagi itu yang bisa ditampilkan di pegelaran itu?
yang ditampilkan teknologi aplikasi di sini kan, kemudian produk-produknya. Dia sebenarnya KBKM ini ada 2 kategori. Iya betul. Yang pertama aplikasi, yang kedua purwarupa. Purwarupa. Kalau aplikasi ini dia ya buat aplikasi kan, jelas aplikasi. Kalau purwarupa dia lebih menampilkan produknya, yang diunggulkan tuh produknya. Dan di sini kami Rinwang Squad masuknya ke kategori aplikasi. Tapi juga punya produk juga. Iya, punya produk juga. Jadi dua-duanya dapat nih berarti Iya. ya. Nilai plus berarti. Oh iya, itu kegiatannya mulai dari kapan tuh? Kegiatannya udah mulai dari bulan Juni. Jadi bulan Juni kemarin kita seleksi administrasi. Ya emang kita ini sebenarnya iseng-iseng sih ikutnya. Iseng-iseng dalam artian kita memang punya isu yang mau diangkat. Terus lewat lomba ini kita berharap bisa memberi solusi atas isu yang kami angkat ini. Nah, puji Tuhan ternyata bisa sampai ke titik ini, sampai ke tingkat nasional. Keren sekali ya. Nah, KBKM itu dilaksanakan oleh siapa? KBKM ini diselenggarakan oleh Kemdikbudristek, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, makanya Kemdikbud ini berharap anak-anak muda Indonesia bisa menggunakan teknologi untuk memajukan kebudayaan bangsa. Iya, memajukan kebudayaan lewat teknologi. Lewat teknologi. Iya, bagus sekali. Oh iya, boleh tahu nggak kayak gimana sih yang aplikasi yang udah dibuat oleh Rinwang? Nah, jadi ini adalah kadang-kadang boleh di zoom ya. Kayak gini. Nah, ini adalah aplikasi Rinwang Arts. Jadi aplikasi ini namanya Rinwang Arts. Aplikasi marketplace, dan di sini pada saat ini yang jadi baru dalam bentuk beta. Dalam bentuk beta. Jadi belum bisa diakses oleh umum? Iya belum, karena kita belum launching. Oh. Masih ada beberapa yang harus diperbaiki karena untuk launching tentu kita harus meng-launching aplikasi yang sempurna. Begitu. Nah, jadi nanti setelah dibuka aplikasinya, aplikasi ini cukup simpel ya. Setelah dibuka aplikasinya, kita bisa lihat produk-produk unggulan yang tampil di sini. Nah, kemudian kalau mau langsung cari, ada kategorinya, mau cari alat musik, tinggal klik musik. Kemudian belum diupload tuh ya masih. Oh iya, sudah, cuman ya memang karena jaringan ya. Oh iya. Clothes. Pakaian. Memang agak lama nih. Nah nih. Itu nama kurinya. Cakara. Capala. Oh Cakara. Capala. Cuman bajunya sih capala. Ya, baju kaos. Kalau ini ada baju ya. Baju-bajunya ini. Kemudian kayak di sini ada aksesoris. Juga. Nah, aksesoris ada dompet, tas, kemeja, kaos, anting, gantungan kunci dan sebagainya. Udah ada harganya juga gitu ya? Iya, udah lengkap dengan harganya. Berarti saat ini masih ada 4 kategori berarti ya? Iya, baru 4 kategori. Music, clothes, ya, aksesoris. Nah, atau mau langsung find produknya, tinggal di search kayak biasa. Emang lebih simpel daripada aplikasi-aplikasi yang lain. Ini yang kami unggulkan. Iya. Karena sekarang kata-kata pengennya teman-teman yang pengen belajar nyari yang simpel-simpel. Iya betul. Karena kalau ribet, kalau baru buka aplikasi dari ribet pasti orang udah malas kan. Iya, ini masuk sini bingung ya. Iya. Wih, keren sekali ya sekali. Itu produk-produk yang ditampilkan di situ apa udah ada atau? Oh, produknya udah ada. Emang udah ada. Emang udah ada. Bukan dari Google. Oh enggak, emang udah ada. Ya. Jadi kami khusus mengambil waktu 1 hari untuk mendokumentasi produk-produk ini untuk dimasukkan ke aplikasi. Dan buat teman-teman kalau misalnya mau lihat produk kita, ada juga di stand pameran. Iya, langsung saja datang di Sikawan Creative Hub. Barangnya ada. Pengen beli baju, crafts, alat musik ya, ada di sini. Langsung saja ya teman-teman. Nah, membuat aplikasi ini itu memakan waktu berapa lama? Jadi di sini yang merupakan hambatan dari kelompok kami juga, dari kami berlima, satu tim ini berlima, tidak ada satupun yang basicnya teknologi. Oh, iya. Nggak ada ya? Nggak ada. Sita basicnya? Saya basicnya manajemen. Oh, karena ekonomi tadi ya. ya. Betul.
Kemudian teman-teman yang lain kayak Cinda itu dia basicnya pendidikan. Nah ini juga pendidikan. Terus kalau Andre sama JJ itu agribisnis. Ya, karena memang dari kami berlima tidak ada yang basicnya teknologi. Maka dari itu kami bekerja sama dengan salah satu programmer asal Pontianak. Gitu. Untuk membuat aplikasi ini. Ya. Tapi idenya tetap dari teman-teman. Idenya tetap dari kami, cuman untuk pembuatannya kita bekerja sama dengan. Itu yang paling penting ide. Iya betul. Paling mahal itu, apapun itu. Karena semua aplikasi atau makanan atau produk-produk yang lain itu semua bisa ditiru. Iya. Tapi ide itu tidak akan pernah bisa ditiru persis. Iya Ide betul. Itu paling penting. Nah, ikut KBKM ini dapat informasi dari mana nih? Soalnya saya juga nggak tahu nih. Oh, ya. Wah, ternyata ada itu. Kalau ada mungkin ya saya nggak ikut. Jadi kita dapat informasinya itu dari Instagram. Nah, yang dapat informasi pertama kali itu Cerika. Cerika adalah salah satu mentor dari tim Rimon. Oh, ada mentornya juga. Iya, mentornya. Mentor kami ada 4 orang. 4 orang. Ya, Rika, Uci, kemudian Ari dan William. Ada nonton ya? Semoga mereka nonton. Halo. Ini. Ya. Jadi informasinya memang mereka yang dapat pertama. Setelah mereka dapat informasi dari Instagram itu, mereka langsung mengumpulkan nih yang kira-kira yang menurut mereka mampu untuk mewujudkan aplikasi ini. Mungkin awalnya sharing-sharing nggak ada ngomong. Iya kan. Ada aplikasi ini kayaknya asing gitu ya. Itu terbentuknya mulai kapan berarti? Terbentuknya yang mulai bulan Juni. Pada saat dapat informasi itu, nah langsung langsung dicari anggota-anggotanya. Setelah dapat langsung kita daftar. Sesulit mengumpulkan bola dalam bentuk mengumpulkan orang-orangnya itu. Tidak begitu sulit karena memang kita itu udah saling kenal. Oh, ya. Teman-teman sekolah mungkin. Teman-teman gereja. Jadi kami satu organisasi gereja. Jadi enggak sulit yang menyatukan chemistry lagi karena udah satu organisasi. Iya, udah satu organisasi kan. Jadi udah sering ketemu, sering bekerja sama gitu. Jadi udah lumayan klop lah. Jadi enggak ada spesifikasi untuk nyari orangnya gitu. Maksudnya kan ini kan berurusan dengan aplikasi ya, teknologi. Awalnya enggak ada ketika harus nyari orang teknologi, harus ada manajemen, harus ada ini yang betul-betul bisa membentuk satu tim. Nah, awalnya memang ini dicari basic yang cocok ya. Karena kita buat aplikasi marketplace, maka tentu harus ada orang yang mengerti marketing. Iya. Maka terpilihlah saya. Sama. Terima kasih. Kemudian dicari orang-orang yang kira-kira bisa bekerja sama untuk mewujudkan ini. Kita cari orang yang punya basic di teknologi, ternyata belum dapat. Dan waktunya pun udah mepet kan. Jadi mau nggak mau kira-kira siapa yang mampu, teman-teman kita ya udah kita ajakin gabung jadi satu kelompok. Dan ternyata teman-teman yang di luar bidang teknologi ini bisa dengan cepat mempelajari aplikasi. Jadi meskipun mereka nih kayak Cinda nih, dia nggak punya basic teknologi, tapi dalam waktu Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dalam waktu 5 bulan dia bisa mempelajari aplikasi ini. Jadi dia juga membantu dalam pembuatan aplikasi ini. Penting pengen belajar ya. Iya, yang penting pengen belajar pasti bisa. Pasti bisa. Jadi sekarang semuanya udah banyak sekali di Google, di YouTube. Apalagi Pak Google itu apa aja ada. Jadi kita mau belajar, mau bongkar-bongkar, mau coba-coba. Jadi memakan waktu berapa bulan tadi mengumpulkan 5 orang ini? Kalau ngumpulin orangnya sih seminggu 2 minggu. Nggak lama sih kalau ngumpulin orangnya. Iya, cepat sekali. Ngobrol lah. Apalagi ini kan, jadi kita dapat lomba ini, lombanya kan langsung se-Indonesia. Jadi bukan yang kita lomba dulu di tingkat kecamatan, lomba dulu di tingkat kota, enggak, tapi langsung se-Indonesia. Tapi memang pada saat lolos seleksi administrasi kita dikumpulkan jadi regional. Ada 7 regional. Oh, berarti ini langsung ke pusat gitu ya? Iya. Ingin proposalnya segala macam. Gitu. Nah, pas lolos seleksi administrasi, kita lanjut dibagi menjadi regional. Nah, regional squad ini masuk ke regional 6. Regional 6 itu isinya dari Kalimantan,
Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Gitu. Jadi kita melawan tim-tim dari Bali, Nusa Tenggara, dari Lombok gitu. Totalnya ada berapa kota ya? Total di regional 6 kemarin ada 22. 22. Iya. Saat ini mengungguli 22 itu. Iya, betul. Wih. Itu bawa nama daerah nggak? Waktu itu jadi lomba ini kan memang fokusnya ke desa. Nah, Membangun desa ya? iya, membangun inovasi budaya, membangun budaya desa. Itu yang menjadi tagline atau gimana? Lebih ke tujuannya. Tujuannya tujuannya. memang untuk ke desa-desa gitu ya, memang daerah-daerah pelosok gitu ya. Iya. Di pelosok-pelosok juga banyak kok. Banyak banget ya. Maka dari itu mereka mulainya dari desa. Gitu. Iya. Nah, jadi kita diminta untuk mengambil satu objek desa. Nah, kita ambil desa Cekala. Karena memang salah satu member kami itu orang asli dari desa Cekala itu. Nah, dia melihat banyak sekali seniman di sana yang bisa membuat karya-karya seni kayak sape, terus aksesoris dan kerajinan yang tadi kami tampilkan. Nah, mereka punya seniman, punya produk seni, cuman memang untuk memasarkannya agak sulit karena Cekala itu jauh dari kota. Iya. Gitu. Nah, keterbatasan informasi, keterbatasan SDM lah juga kan yang paham tentang teknologi untuk memasarkan produk-produk. Itu yang kadang benar dialami oleh teman-teman di desa gitu kan. Jadi kehadiran teman-teman itulah menjadi solusi bagi mereka seniman-seniman di sana. Iya. Jadi bahan-bahannya juga mereka dapatnya langsung dari sana. Langsung dari sana. Bahannya kalau kayak alat musik sape itu kan bahannya dari kayu cempedak. Kayu cempedak. Dan itu memang banyak di sana. Jadi ini tinggal diambil lagi. Betul, memang ada kebunnya di sana. Ditanam gitu. Iya, ditanam di sana. Oh, memang dibudidayakan gitu. Jadi nggak habis ya. Nggak habis. Dan juga jadi untuk membuat alat musik sape ini dia bukan pakai kayu yang masih produktif, tapi yang sudah tidak produktif. Udah nggak berbuah gitu. Udah nggak berbuah, baru kayu itu dipakai untuk buat alat musik. Nah, jadi tidak akan diganggu ekosistem alam. Pohonnya sekitar yang umuran berapa? Nah, kalau itu mungkin yang udah tua ya, yang udah tidak berbuah lagi. Jadi memang memanfaatkan yang sudah tidak. Iya, jadi ternyata barang yang sudah tidak produktif masih bisa kita buat untuk menjadi bernilai lagi gitu. Ini kan teman-temannya jauh-jauh nih. Terus gimana nih ngikutin lombanya nih? Kita via online Zoom meeting. Jadi setiap minggu tuh kita ada evaluasi tim, ada meeting, dan kita melalui Zoom meeting. Tetapi beberapa kali memang kita harus bertemu karena untuk bahas proyek yang sebesar ini kan tentu harus ketemu, menyatukan pikiran kan. Nah, tapi ya bersyukur sekarang ini kita punya teknologi yang luar biasa, ada Zoom, ada Google Meet. Nah, dengan begitu kita dipermudah untuk bisa saling berkoordinasi meskipun tempatnya jauh-jauh. Pakai betul teknologi, sangat produktif. Oh iya, Ringwang Squad itu ribet sekali bisa Ringwang. Apa sih itu? Jadi ringwang itu adalah daun. Biasa dikenal dengan nama daun juang. Daun juang, daun hanjuang. Gitu. Ada logonya? Logonya. Ringwang Squad. Jadi inspirasinya dari daun juang itu ya? Iya, ini sih. Bisa dilihat. Oh iya, mungkin nanti teman-teman bisa juga mengunjungi Instagramnya. Iya betul. Apa Instagramnya? @ringwang_squad. @ringwang_squad. Nah itu ada Instagramnya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat logonya. Itu inspirasinya dari daun juang. Dan ada filosofinya juga. Oh apa itu? Iya, jadi daun juang ini melambangkan perlindungan. Perlindungan, kemudian pelestarian budaya juga, dan ini kami angkat sebagai identitas kearifan lokal. Lokal sekali.
Tapi serius, saya senang lihat logonya, simple. Iya. Itu apa yang bikin? Kita juga bekerja sama dengan salah satu desainer. Jadi dia memang bantu kita desain logo, desain baju gitu. Jadi sebenarnya Rimang Squad ini tidak hanya 5 orang. Sebenarnya? Iya. Banyak yang terlibat di dalamnya. Kita bekerja sama dengan banyak orang. Karena untuk proyek sebesar ini ya nggak mungkin lah dikerjakan cuma 5 orang kan. Betul. Nah, memang kita harus. Atau memang dari peraturan lomba ini memang harus 5 orang atau gimana sih? Iya, peraturannya memang harus 5 orang. Gitu, makanya yang berangkat nanti ke nasional hanya 5 orang. Tetapi di belakang itu banyak sekali pihak-pihak yang membantu kami. Iya, termasuk saya akan membantu. Iya. Membantu dengan doa. Membantu dengan ini acara ini. Salah satu boleh juga juga sih. Kita harus saling support sama sesama pelaku ekonomi kreatif. Iya. Ya, dengan adanya media podcast seperti ini, ya, teman-teman juga kan banyak yang nggak tahu malahan kan ini Squad. Ya ada loh. Dan saya pun juga mau kenalan ya sama Sinta. Iya. Nah sebenarnya teman-temannya ramai dan karena kita keterbatasan space, jadi kita hanya bisa menggunakan si Sinta gitu. Oke. Mengapa memilih dari aplikasi? Mengapa memilih aplikasi? Karena produk yang kita angkat ini memang bukan produk baru lagi ya. Ya, sudah banyak juga yang kenal produk kita kan, produk-produk kesenian Kalimantan Barat. Kayak alat musik sape, kerajinan-kerajinan kita sudah banyak yang tahu. Bahkan produk sape ini sudah banyak orang-orang luar negeri yang pesan produk ini. Udah dijual sampai ke luar negeri. Oleh Rimang Squad? Belum Rimang Squad, oleh si seniman itu yang memulai. Nah, tetapi memang keterbatasannya orang tuh susah nyari dia. Nah, seniman ini berada di desa, di pedalaman. Susah sinyal. Kan? Paling dia bisa nyarinya karena punya kerabat atau punya kenalan lewat punya kenalan si seniman ini. Nah, lewat kenalan itulah dia pesan. Nah, karena lewat kenalan aja dia bisa jual produknya sampai ke luar negeri, apalagi kalau misalnya kita punya wadah untuk dia. Pasti lebih banyak, lebih luas lagi orang bisa mengenal dia. Produk ini. Oh iya, ini targetnya nanti aplikasi marketplace ini itu pasarannya untuk keluar atau untuk ke dalam? Maksudnya lokal Singkawang, Gayam, atau bebas itu atau nasional atau internasional? Oke. Target pasarnya ya. Kalau target pasarnya kita mulai dari lokal dulu, ya. Mulai dari marketplace ini. Kita pasarkan ke lokal dulu sih bebas. Kalau bisa berkembang nanti pasti bisa. Kita usahakan. Ya, harus yakin. Ya, betul. Jadi setelah kita bisa pasarkan di sing bebas, kita naik ke Kalimantan Barat, se-Kalimantan, se-Indonesia, dan tentu saja maju ke mancanegara. Amin. Nah, kalau misalnya nanti kalau misalnya nanti orang lokal nih pengen beli, nah itu kayak gimana sistem pengantarannya atau segala macamnya gitu? Ini sama kayak Shopee Tokopedia gitu. Jadi kita juga kerjasama dengan JNT, JNE gitu. Jadi nanti yang pesan bisa langsung diantar pengiriman itu. Atau mau COD juga bisa. COD, tangan dukung. COD. Oh iya. Ada pikiran juga nanti pengen bikin toko offline kan? Misalnya Rimang Squad galeri atau apa gitu. Pengen kan? Pengen sih ya. Jadi nanti kalau bisa terkumpul bahan-bahan, jadi selain memasarkan produk secara online itu memasarkan juga secara offline. Iya. Jadi pengen ya? Pengen punya sekretariat karena kita emang sampai sekarang kan ya karena masih baru ya baru bangun punya sekretariat. Jadi kita kalau meeting itu harus cari tempat nongkrong yang sepi gitu. Dan itu susah karena di Singkawang tempat nongkrong semuanya ramai. Kan? Nah, maka dari itu kami bermimpi juga sih punya sekretariat biar gampang pertemuannya gitu kan. Di sini ya nanti ngobrol sama Bang Prino nih. Bang Prino tolong dong fasilitasi nanti. Ini tempatnya buat diskusi juga sama Asia. Nanti boleh. Ini bawa sekali nih ke sini. Iya, baru sekarang saya ke sini. Wah, itu kan nanti bisa konfirmasi aja sama Bang Prino. Mungkin nanti pengen apa semacam mungkin bisa. Bisa. Ngopi
bisa buat sendiri. Membuat aplikasi maintenance itu pasti mahal. Mahal. Maintenance-nya, bikinnya, Postingnya. itu udah makan berapa biaya nih? Nah, jadi untuk bikin aplikasi ini udah include sama maintenance, sama hosting segala macam itu perlu modal sekitar 50 juta. Wow, Dan to be honest, kita masih utang. mutang. Iya, jadi belum kita bayar karena kita memang masih cari dana, cari bantuan untuk buat aplikasi. Ya anak muda seperti kami mahasiswa dari mana sih bisa punya 50 juta kan? Iya, iya. Nah, maka dari itu kita sangat memohon bantuan dukungan dari pihak-pihak yang mau membantu kami gitu, Swasta maupun swasta maupun negeri. iya 50 juta. Nanti kita bantu sih. Jadi sejauh ini untuk membantu pembiayaan itu sejauh ini yang didapat dari mana? Ya kami nyebar proposal ke swasta, lebih ke pihak swasta sih, ke teman-teman kerja, List donatur lebih list tepatnya. list donatur ke teman-teman kerja, kemudian beberapa anggota dewan juga secara pribadi sudah membantu kami. Yang weekend Langsung ke sana ya. iya langsung ke pribadi karena kami sudah coba ke negeri, ke dinas, memang karena birokrasinya cukup rumit ya, jadi belum dapat bantuan karena saya kurang ngerti juga sih, mungkin mereka sudah tutup anggaran dan kalau misalnya mau menganggarkan itu dapatnya tahun depan gitu, sedangkan kami lombanya nih mau ke nasionalnya bulan November tuh. Terus dari Ibu Wali? Nah dari Atau Bu Wali apa? kita sudah coba mengajukan audiensi. Iya. Nah cuman sampai sekarang memang belum dapat jadwal. Belum dapat jadwal. Iya, Udah belum. berapa lama tuh ngatur jadwalnya? Sejak bulan September. Ya sudah sebulanan lah. Sebulanan. Iya kami ngajuin. Sibuk sekali. Iya. Sibuk sekali. Ya. Hmm. Iya, iya, iya. Jadi sejauh ini hambatan yang dihadapi untuk mengikuti lomba ini apa? Hambatannya Selain tadi lah, kayak finance ya. Ya finance tentu. Kemudian hambatan lain karena ini lomba aplikasi tapi dari kelima anggota tim tidak ada yang berbasic teknologi, jadi kami harus bekerja lebih keras, belajar lebih banyak lagi. Iya, iya. Gitu. Nah, itu sih. Udah kunjungan juga sama ke dinas terkait yang betul-betul kali ini kan dari Kemendikbud ya. Kemendikbud ya, harusnya ke dinas pendidikan ya. Udah coba audiensi juga. Udah coba ke dinas pendidikan, dinas pariwisata. Nah, jawabannya sama. Karena sudah tutup anggaran. Maksudnya anggaran mereka tuh sudah dialokasikan ke beberapa kegiatan. Jadi tidak ada sisa lagi untuk kegiatan lain. Yeah. Kegiatan yang baru mau mengajukan. Jadi kalau misalnya mau mengajukan, itu dapatnya nanti di tahun depan. Begitu. Tolong Bu, Pak, Ya. carikan solusi nih Pak. Kasihan nih utang nih. Belum lagi mikirkan lomba, mikirkan nanti bayar utang. Ya. Dan tentu aplikasi ini berguna untuk masa Iya, depan. ini juga buat Singkawang Iya, juga. betul. Jadi kita buat aplikasi ini nggak semata-mata hanya untuk lomba aja. Habis lomba udah selesai, enggak. Tetapi memang kita punya rencana jangka panjang. Iya. Nantinya kalau misalnya aplikasi ini berkembang, pusat pengelolaan atau pusat pengembangan aplikasi ini kan di Singkawang. Nah, jadi seandainya pas kembang, pajaknya kan nanti ke kota Singkawang juga gitu. Transaksi Iya, itu kan nanti. betul. Jadi pasti ada feedback. Iya. Nah, kalau kita dibantu, kita juga pasti akan membantu. Iya. Mungkin yang nonton ada investor Ya, mungkin bisa. pengen support. Bisa Sangat-sangat visioner sekali pemikiran teman-teman ini, gitu kan? Itu juga untuk Singkawang. Jadi selain pameran, ini juga bisa menjadi bahan ya buat penjualan produk-produk ekonomi kreatif Singkawang. Jadi salah satu solusi buat teman-teman seniman-seniman yang ada di Topia, gitu kan? Yang memang selama ini problemnya ya itu tadi keterbatasan untuk ya minimal buat logo, kadang kan kayak itu untuk branding, packaging dan segala macamnya. Mereka sebenarnya di situ. Dan kehadiran teman-teman ini betul-betul sangat membantu.
selain di DPR kota, ada dapat juga support dari DPR provinsi. Mungkin kalian kan udah tingkat nasional nih, Iya. ada nggak? Kalau dari provinsi untuk dewan, untuk DPR provinsi itu waktu itu kami sempat dapat ini sih, dijanjikan akan audiensi tanggal 20-an ke atas. Cuman masih belum dapat jadwal pasti. Nah, kemudian kalau dari badan, kita udah minta bantu ke Balai Pelestarian Nilai Budaya BPNB. Nah, itu kita sudah pernah ke sana untuk sharing yang di provinsi yang di Pontianak. Nah, kita ada sharing ke mereka. Terus anggapannya? Kami ninggalin proposal dan belum ada. Iya. Kelanjutan. Sudah berapa lama? Kami ke sana bulan September. September udah sebulan juga. Iya. Semoga lah ada solusi nanti. Iya. Yang nonton mungkin di sini ada yang investor. Ini 1 juta view loh. Wow. Satu. Masa ada dari investor sih. Oh ya, sekarang saya juga ingin mengingatkan kembali di sini di Singkawang Creative Hub itu lagi ada acara pameran ekonomi kreatif yang dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 25 Oktober 2021. Teman-teman yang belum datang, ayo silakan datang support produk-produk lokal ya. Jangan lupa datang. Nah, harapannya nih, itu udah ada di ujung ya. Tapi kalau pengen ada yang bahas, boleh sampaikan nya mungkin sebelum saya membuat pertanyaan terakhir. Pertanyaan pamungkas soalnya nih. Mungkin langsung ke pertanyaan terakhir aja. Langsung pertanyaan. Harapannya kayak gimana? Harapannya semoga kami bisa sukses dalam melaksanakan kegiatan lomba ini di tingkat nasional bulan depan, bulan November, pertengahan November mungkin kami berangkat. Nah, semoga kami bisa sukses dalam perlombaan, bisa membawa hasil yang terbaik supaya bisa membanggakan Kalimantan Barat, khususnya Kota Singkawang. Wah, terus kami berharap dengan adanya aplikasi ini kami bisa membantu para seniman yang punya produk bisa survive di masa pandemi ini kan tentu kesulitan kan untuk menjual produk-produk mereka. Nah, maka dari itu kami berharap dengan adanya aplikasi ini kami bisa membantu para seniman. Iya. Jadi target launchingnya kapan lah? Target Ini launchingnya sampai tanggal berapa sih lombanya? lombanya itu pertengahan November. Jadi sebelum berangkat ke nasional aplikasi ini sudah harus launching. Jadi mungkin awal November kami targetkan sudah bisa launching. Udah ada pengen bikin mini launching atau gimana sih? Belum dipersiapkan sih, tapi Nggak tahu bisa kerjasama sama Oh, si iya. Indonesia. Nanti kita bisa bahas. nanti kita Iya, sekarang di sini juga bisa di SCH. Ini kita bisa bikin yang gimana? Kan loh, ini launching Rinyuang Arts. Wih, kita tunggu ya, betul-betul kita tunggu nih. Aplikasi sangat keren. Harus launching secepatnya. Oke, sampai berakhir juga pembahasan kita tentang topik Aku Siap Tahun ini bersama Sinta, perwakilan dari Rinyuang Squad. Semoga Rinyuang Squad bisa menang nanti di KDKM nasional. Saya Olan. Saya Sinta. Sampai jumpa lagi di podcast lainnya. Bye bye. Bye.